Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hariyati Jamilatus Sholihah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 6, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, yaitu kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia pun makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya ilmu perniagaan atau perdagangan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut ikut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur dan tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi yang mulia berikut ini. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa. 4. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. 6. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, bekerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya sangat luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beserta Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan olehnya berkali-kali. Maka tepat pada 17 Ramadan, tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak pernah muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti, disitulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bil Abil Arqam Al-Azgumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sobihun Awalun, mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95, disusul dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 214-215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh sanak keluarga dari kaki Gunung Syafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antaranya mencoba menyuruh paman Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Selain itu, kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal terus-menerus dalam menghentikan dakwah Nabi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak ada yang melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburan. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Kisah teladan perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah, yaitu 1. Tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. 2. Dalam bergaul, kita harus memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. 3. Dalam mengajak teman untuk membuat baik tidak boleh dengan cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Sekian dari saya mengenai bab 6, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.